tes komputer, klik. Ya, Nah, oke, sudah dimulai recordingnya. Kita akan memulai ujian ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik Bu Mela ya. ya, Pertama-tama saya ingin mengetahui kemampuan Bu Mela terhadap penguasaan pedagogik ya. ya Pak, siap. Nah, baik. Ketika Bu Mela membuat MA modul ajar, Ya Pak, itu kan berdasarkan teori pembelajaran. Betul kan? betul Pak. Nah, teori pembelajaran apa yang Ibu gunakan untuk menyusun sebagai landasan menyusun modul ajar? Em, Teori tersebut tergabung dari behavior, behavior, kemudian kognitifnya, Bapak humanistiknya, yang nanti ketiga tersebut tergabung menjadi konstruktivistik, Pak. Dan modul ajar yang saya ambil ketika peer teaching itu modul ajar PBL. Oke, ketika Ibu membuat modul PBL itu teori apa yang mendasari? Teori Teori belajar apa yang mendasari di PBL? behavior, Bapak. Perilaku. Fear, Em, eh, Bukan permasalahan kognitif, Bapak. kognitif ya. Iya, kognitif. Ya, lebih mengedepankan penggunaan akal Ya, pikiran ya akal, betul, mental. untuk memecahkan Permasalahan, permasalahan. betul, Bapak, betul. Ada baik. Di antara tadi selain kognitif ada humanistik, ada Bu Betul, teori Pak. humanistik. Ada. Nah, teori humanistik itu teori pembelajaran yang bagaimana Bu? Menekankan apanya? Tekankan tentang kesosialan antara manusia aja, Pak. Jadi kayak semisalnya kalau kayak di project kita kan butuh hubungan yang baik ya, Pak. Kayak di PJBL, kayak di P5 apalagi itu humanistiknya tuh harus benar-benar dipakai gitu untuk siswa. Berarti Peserta. untuk pembelajaran PJBL itu pendekatannya humanistik Pak ya. Ya, Oke. Dalam penerapannya modul ajar tadi, Ibu apakah juga menggunakan apa namanya TPACK, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge? tidak menggunakan, Bapak. Maka ya, Menggunakan, memakai. oke, yang digunakan apa Bu untuk mendukung apa teknologi yang digunakan untuk mendukung pembelajaran tadi? Teknologi apa? Teknologi yang mana ya, Pak? Pembelajaran yang mananya, Pak? Nah, misalnya media menggunakan apa? Saya memakai Infocus medianya, kemudian anak-anak juga disediakan untuk seperti gadget berupa handphone, kemudian anak-anak juga diberi apa sih Pak, seperti alat-alat peraga yang seperti itu, kalau semisalnya di proyek PJBL. Atau di P5 juga Pak, kita suka menyediakan apa namanya alat-alat teknologi gitu. Nah, Seperti untuk P5 penelitian dikembangkan apanya Bu dari siswa? yang kemarin saya buat Pak, P5-nya. Hah? Gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan. Kemudian siswa disuruh bikin apa itu Eh, agar hidupnya berkelanjutan? Tong sampah, Bapak. Tong sampah Tong yang sampah dari tong apa? sampahnya itu yang dari apa sih kayak semacam tempat wadah minum yang sudah tidak terpakai, kemudian mereka cat. Tong sampahnya itu macam-macam, Bapak. Ada yang warna kuning, ada yang warna hijau, ada yang warna merah. Itu beda-beda. Ada yang untuk organik, anorganik, kemudian B3. Dan itu menggunakan teknologi pastinya seperti alat-alat apa namanya untuk mengerjakan itu semua tidak mungkin memakai tangan kosong gitu, Pak. Ya, berarti pakai alat ya. Betul, Bapak. Alatnya contohnya apa, Bu? Kemarin sih kalau yang saya lihat ya anak-anak mereka bawa seperti apa em, seperti alat lem tembak gitu Pak. Apa sih kayak solder kali ya, tapi lemnya tuh jadi meleleh sendiri. Terus kayak Ya, yang buat ngelubangin mur yang kayak gitu Pak. Bikin tong sampahnya. oke, baik. Kemudian apa bedanya PJBL dengan PBL, Bu? Kalau PBL kita itu berorientasikan kepada siswa memberikan atau mensajikan permasalahan terlebih dahulu, tapi tidak luput dari kita bertanya
solusinya itu seperti apa. Jadi jangan hanya memberikan sebuah masalah tanpa kita memberikan sebuah solusinya atau memberikan pandangan solusi tentang permasalahan tersebut. Sedangkan kalau PJBL itu anak-anak tuh saya bebaskan dulu untuk memberikan simulasi, kan saya bab pernikahan ya Bapak ya, bab pernikahan. Saya bilang oke kalian apa mempraktekkan sebuah simulasi tentang akad pernikahan Pak, tanpa saya beritahu dulu harus seperti apa gitu step-stepnya. Jadi mereka mencari tahu terlebih dahulu, dan ketika apa itu semua sudah selesai, baru kita mengevaluasi apa yang sudah mereka simulasikan tentang akad pernikahan tersebut. Itu mungkin Pak, Berarti proyeknya berupa apa akhirnya? akad pernikahan. Membuat akad pernikahan gitu. Iya, betul Pak. Itu untuk kelas berapa itu, Bu? Kelas 11 fase F kalau di Kurmer. Belas. Nggak usah Ya. bebas sudah diajari membuat akad Iya, pernikahan ya. ya Pak. Dulu dulu sebelum kurmer tuh Pak, biasanya munakahat tuh saya mengajar di kelas 12 Bapak. Cuma ketika Hmm. sudah kurmer saya juga kaget kok anak 11 ini udah masuk. Yang dihilangkan justru eh, jenazah Pak. Kemudian dengan ini yang dihilangkan tuh ibadah umroh haji Bapak. Kelas Haji 11. umroh nggak ada di kelas Nggak ada 11 ya. Bapak, iya. Jadi saya yang maaf ya Bapak ya hanya informasi. Jadi kepengurusan mengurus jenazah dan haji umroh saya terapkan di eskul Pak, eskul Irma. Soalnya kalau nggak sampai anak nggak tahu kok kayaknya sayang banget gitu Pak. Di kelas dua Oke, belas nggak baik. ada Pak. Ya. Oke, ketika Ibu membuat modul ajar, itu kan ada unsur-unsurnya ya, Bu ya. Nah, Iya, unsur-unsur modul ajar itu apa aja? modul ajar unsur sintaknya maksud Bapak. Ya, elemen-elemen dari modul ajar itu loh. Bagian-bagiannya apa Oh aja? iya, kalau untuk PAI elemennya itu ada akidah akhlak, ada Quran hadis, Bapak, ada SKI, ada akidah akhlak, Quran hadis, SKI, satu lagi fikih, Bapak. Ada fikih di antara Ya, 5 elemen PAI, tadi yang paling Ibu senangi yang mana? Mengajar yang saya mana? lebih suka ke akidah, Bapak. Akidah ya. Kenapa akidah Ya, lebih menarik? karena kalau menurut saya akidah itu akan menuntun seseorang untuk pembentukan akhlak, Bapak. Karena kan yang namanya akhlak itu terbentuk atas keterkaitan kita kepada Tuhannya, kepada Allah. Apabila apabila hubungan kita dengan Allah sudah baik, insya Allah akhlak itu akan terbentuk. Akhlak kalau sudah terbentuk, insya Allah masuk ke adab. Itu menurut pemikiran saya, Bapak, yang saya pelajari. Jadi Oke, berawal dari apakah materi akidah itu bisa ditingkatkan ke itu, ke muatan materi yang berorientasi ke hot? bisa, Pak, bisa. Contohnya gimana contohnya? Em, Bapak bisa diulang kok, saya agak ngeblank. Ya tadi kan Ibu lebih cenderung memilih untuk akidah ya, Ya, materi Bapak. akidah ya. Nah, Mm-mm. dalam mengajarkan materi akidah yang bermuatan hot itu gimana contohnya? Hot itu kan Oh, high order ya, thinking ya. ya. Contohnya, Alhamdulillah di sekolah saya itu, Pak, kalau setiap sholat duhur dan sholat asar dan juga ada pembiasaan di sholat duha. Jadi ada pembelajaran bahwa anak itu lebih lebih diperkuat apa namanya karakternya untuk ketauhidannya itu, Pak, kepada Allah. Jadi dengan Ketauhidan. ya, Berarti itu masuk dalam rumusan tujuan pembelajaran itu ya. betul, Pak. Nah, untuk mengetahui bahwa tujuan pembelajaran nanti ketauhidan siswa itu kokoh itu gimana di akhir pembelajaran? Ada evaluasinya enggak? Kalau tentang tauhid, saya evaluasinya mungkin lebih melihat cara mereka, apakah mereka mengikuti berjamaah tersebut, itu sudah cukup untuk saya menilai menilai atau mengevaluasi anak ya Bapak ya. Oh, anak ini betul melaksanakan sholat zuhur berjamaah, atau ketika pembiasaan baik di awal pembelajaran kita melakukan sholat duha tanpa disuruh anak tersebut karena memang tidak wajib ya Pak, tanpa disuruh anak Hmm. tersebut mau melaksanakannya. Dari situ mungkin saya bisa mengevaluasi anak, oh betul, eh,
cara mengesahkan Allahnya itu eh, terlihat dari caranya beribadah. Oke, baik ya. Sekarang untuk apa namanya P5 Pra, bisa nggak ditunjukkan contoh profil pelajar Pancasila itu seperti apa? Em, yang saya lakukan kemarin, Pak, Ya, itu tentang yang gaya hidup berkelanjutan, Prof. Itu. gaya hidup berkelanjutan. Ya, Itu perilaku yang ingin dikembangkan dengan tema gaya berkelanjutan itu apa? em, apa sih namanya, Bapak? Jadi menarik kreativitas anak gitu, bahwa sesuatu yang mungkin seperti yang tidak dapat digunakan atau sudah tidak ada kualitasnya, itu bisa menarik kreativitas anak untuk membuat sesuatu dari yang tadi dikatakan tidak bisa menjadi luar biasa. Bukan hanya bisa, Pak. Seperti kan kalau misalnya yang organik, sampah organik kan kita bisa olah menjadi pupuk. Jadi kita bisa merangsang kreativitas anak gitu, Pak. Dan itu pupuk bisa dijadikan gaya hidup berkelanjutan. Jadi bisa ada nilai ekonominya. Seperti itu, Pak, mungkin. Kalau gotong royong itu masuk apa itu? Gotong royong itu lebih kepada em, cara kita bekerja sama dalam 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 apa sih, Pak? Dalam kita bekerja sama dalam satu satu proyek atau satu permasalahan yang nanti dirasakan hasilnya juga untuk bersama, Bapak. Untuk bersama-sama dengan pas Dengan sama ya, teman itu ya. ya itu Kalau yang P5 Pra apa yang pelajar Rahmatanil Alamin? yang Robil alaminnya otomatis, Pak, ketika kita melihat itu semua apa namanya ada manfaatnya, kita menjadi semakin tahu bahwa segala sesuatunya tidak diciptakan dengan sia-sia. Oke, gitu ya. Iya, Pak. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin mengetahui proposal PTK Ibu Mila itu kayak apa? Bisa di-share, Bu? PTK ya. Hmm, Proposal PTK. Silakan dibuka dulu ya, di Pak. Windows, setelah itu di-share Ya, Pak. melalui Zoom ya. Bapak bentar ini saya pakai laptopnya Ade yang saya di laptop saya, Bapak. Bisa ditunggu sebentar, Bapak nggak apa-apa? Oke, boleh. Ya, jadi saya mau di WA-kan dulu yang ininya. Maaf ya, Bapak menunggu. PTK. Bentar, Bapak lagi ini baru masuk ke WA. Hmm. Ini sudah pakai laptop yang ada file PTK-nya, Bu? Iya, Pak, bentar, Pak. Ini saya nggak ngerti punya adik. Bapak nggak apa-apa, saya minta bantuan adik untuk share. Menampilkan ya. Ya, bentar ya, Oke, Bapak. enggak apa-apa. Ya, Yang penting ini pakai punya proposalnya adik, Pak, ya. tertampil. A, A.
Ananda, tulisannya boleh. Ini kok kakak udah di WA ke punya AA, ini minta di-share ke bapak. PDF itu Oh, bukan PDF. Oh, bukan emang bukan PPT, PTK itu teh harus yang Word ya? PDF. Tadi Mm-mm. kakak bilang Enggak, bukan salah. File, tulis PDF. eh, Mau di kemana? di kebapain, Di di share. Ha. oh, oh, di Bapak di share di layar atau gimana Pak? Ya, di-share lewat Zoom aja, Oh, di share lewat Zoom. Iya Pak, lewat share sebentar. screen itu. Iya Pak. Hmm. Bapak udah. Udah kelihatan. Oke, silakan Oh, dibaca judulnya. makasih Pak. Ya, makasih. Judulnya proposal proposal penelitian tindakan kelas. Em, di sini penerapan model pembelajaran inquiry learning untuk meningkatkan motivasi belajar PAI pada siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Ciawi, Tasikmalaya tahun pelajaran 2024-2025. Duh, maaf apa itu? Oke, kembali ke judulnya, Bu. Ditampakkan judulnya. Ya, Pak. Ya, dari judul tersebut itu kan kelihatan variabel bebas terikatnya kan. Iya. Dalam judulnya Ibu Mela ini variabel bebasnya yang mana, variabel terikatnya yang mana, Bu? eh yang variabel bebasnya itu tentang inquiry-nya, Bapak. Oke, model Eh pembelajaran inquiry ya. Inquiry iya lebih Inquiry kepada learning. anak Kalau ber- variabel terikatnya motivasinya, Bapak. motivasi belajar ya. Ya, iya. Berarti Ibu ingin meningkatkan motivasi belajar dengan Ya, dengan model cara anak pembelajaran lebih aktif aja. inquiry itu ya. Ya, aktif iya. Oke, baik. Sekarang silahkan ditunjukkan rumusan masalahnya, Bu. Rumusan masalahnya. Nah, itu rumusan masalah. Apakah penerapan model pembelajaran e-learning dapat meningkatkan motivasi belajar baik pada siswa kelas 11 ya, Iya, Pak. SMA Negeri 1 Ciawi Tasikmalaya. Ya, Pak. Itu adalah sudah bagus ya rumusan masalah tersebut. Kemudian tujuannya untuk mengetahui efektivitas penerapan model Model. pembelajaran e dalam meningkatkan motivasi belajar. Oke. Ya, Nah, sekarang setelah rumusan masalah, saya ingin melihat rumusan apa namanya hipotesis tindakannya, Bu. ya. Paling bawah, Bapak, kalau nggak salah. Hipotesis. Biasanya setelah landasan teori sebelum Eh, metode, atas lagi ke atas. Sebelum metode ini ada nggak oh, rumusan apa namanya hipotesisnya, hipotesis tindakan. Itu tadi variabel ini. terikatnya kan motivasi belajar Ya, ya, Bu ya. ya. Ini, Bapak, yang Motivasi langkah-langkah. Tindakan motivasi belajar, langkah-langkah motivasi belajar. Ada nggak indikator motivasi belajar? indikator motivasi belajar. Saya simpan di mana ya kalau nggak Tidak salah. ada ya. Oh ya, Maka saran saya perlu ditambahkan oh ya Pak. ke tentang
tadi ya, penjelasan motivasi belajar itu sampai pada indikator motivasi belajar. Hmm. Artinya ya, motivasi anak yang motivasinya tinggi itu indikatornya apa sih? Ciri-cirinya apa sih? Nah, itu harus ada. Karena apa? Karena indikator motivasi belajar itu digunakan untuk menyusun instrumen angket untuk mengambil data tentang motif belajar siswa. Kalau indikatornya tidak ada, nanti angketnya itu Berarti disusun ya, Pak. berdasarkan apa? Iya, Pak. Iya, Ngarang sendiri tidak bisa, iya, Pak. tidak didengarkan secara akademik, harus didasarkan pada Ya. Ada indikator indikatornya ya, Pak. motivasi Ya. belajar. Karena motivasi belajar sebagai variabel terikat yang ingin di apa diketahui peningkatannya itu loh Bu. Betul, Berarti Pak. harus mengatakan pengukuran terhadap motivasi belajar kan. Ya. Nah, oke, sehingga nanti perlu ditambahkan itu indikator motivasi belajar di landasan Jadi, teori, ya. di awal ya, Pak ya? Di Ya, awal. setelah itu di bagian akhir motivasi belajar. Ya. Jadi penjelasan motif belajar bagian akhir itu ditambahkan indikator motivasi belajar, Motivasi belajar. ya. Jadi sebelum ini inquiry ini, nah di Ya, atas tadi kan motif belajar ya Bu ya. ya, ya, ya. Nah itu. Nah kemudian tadi tambahkan juga hipotesis tindakan. Nah, Hipotesis. hipotesis tindakan ini perlu karena apa? Karena dalam penelitian ini nanti dalam PTK itu pada dasarnya adalah menguji hipotesis. Hipotesis itu merupakan jawaban sementara secara teoritik terhadap rumusan masalah. Ya, Tadi Pak. rumusan masalahnya kan jelas kan, Bu? Apakah penerapan apa tadi model pembelajaran Ya, pembelajaran. inquiry tadi ya? Ya, Pak. Pembelajaran inquiry itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Ya, Ya. jawaban sementaranya apa? Kebiasaan teori-teori tadi, ya Hmm. kalau teorinya mendukung, ya hubungan teori apa namanya motivasi dengan equity mendukung, maka bisa dirumuskan hipotesis alternatif, ya, yang berbunyi penerapan pembelajaran dengan metode inquiry dapat meningkatkan motif belajar PAI siswa kelas berapa tadi 11 ya, Iya, kelas 11. ya kelas 11 SMA mana gitu. Siap, Itu Pak. adalah hipotesis tindakannya. Nah, sehingga hipotesis itu belum tentu benar, juga belum tentu salah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dengan mengadakan PTK ini. Ya. Nah, jawaban terhadap rumusan masalah yang sebenarnya itu ya didasarkan pada hasil penelitian. Nah, itu didapati pada kesimpulan. Sehingga nanti kesimpulan itu harus menjawab rumusan masalah yang dirumuskan di awal tadi. Kalau rumusan masalahnya ada satu, ya cukup satu aja kesimpulannya. Nah, misalnya apa? Pembelajaran dengan pendekatan inquiry atau metode inquiry dapat meningkatkan ya motivasi belajar PAI siswa kelas 11. 11 SMA sekian-sekian. Hal Hmm. ini didukung dengan data sebagai berikut. Nah, gitu kan data-datanya yang dari Ya, apa post test indikator ya, tadi. apa angket ya. Nanti kan Ya, berarti kan angket. penggunaan angket ya. Jadi Angket hasil dan angketnya interview, Pak. Iya, Pak, ya barangkali. Angket dan hasil angket interview. siklus satu, siklus 2, siklus 3 itu hasil angketnya Ya. ditayangkan. Kemudian gimana itu apa masing-masing hasil angket dari masing-masing siklus ya. Oke, coba sekarang metode pengumpulan datanya, Bu. Jadi tadi perlu ditambah eh, apa hipotesis penelitian ya. Metode pengumpulan datanya, sumber data, metode pengumpulannya pakai apa? Pakai observasi sama interview, Bapak. Observasi pengamatan. Oke, Ya. berikutnya yang nomor dua apa? Yang duanya pakai interview, Bapak. Interview. Interview ini untuk mengambil data tentang apa? Tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik terhadap anak. Apakah cukup motivasi diambil dari interview saja? Tidak, Bapak, kalau tadi Bapak membicarakan masalah indikator, ini kurang, Pak. Ya, kemudian ada lagi nggak metode pengumpulan datanya setelah interview? Hmm. Nggak ada, hanya dua Nggak ada. berarti ya. Pak. Iya, Pak, hanya dua. Nah, mungkin perlu ditambah angket tadi ya. Ya, Pak, iya, yang Jadi angket yang untuk 1, 2, 3. mengambil data tentang motivasi belajar itu biasanya diambil dengan angket.
Iya, Nah, Pak. interview itu sebagai cross check atas jawaban yang diberikan melalui angket. Angkat. Ya, siap, Pak. Nah, itu cross check. Nah, itu akan lebih saling melengkapi nanti. Bapak Ada itu, angket, kemudian ada interview. Nah, itu pengumpulan data yang melengkapi satu sama lainnya, Bapak ya. izin bertanya. Itu kalau em, angket itu dibuat dari berdasarkan indikator atau bagaimana, Pak? Tadi kan Bapak sampai Ya, itu ada satu kalau angket itu dibuat ya berdasarkan indikator indikator ya, Pak? motivasi belajar tadi. Ya, jadi kan tadi di landasan teori kan kurang, kan belum ada indikator Ya, Pak, betul. motivasi belajar. Nah, itu perlu ditambahkan Ya, karena Pak. indikator itu dijadikan dasar peneliti membuat angket. Nah, angket itu alat pengumpulan data tentang motivasi belajar tadi. Ya, Pak. Ya, kemudian analisis datanya pakai apa itu, Bu? Analisis datanya di sini Ada nggak teknik analisis data? Paling akhir itu biasanya. nggak ada, Pak. Saya nggak buat kalau nggak salah. Setelah pengumpulan data tadi, Nggak ada, Pak. interview, poll Pak. itu sampai interview itu ya. Ya, hanya Ya, sampai nanti perlu ditambahkan itu sub analisis. analisis data, teknik analisis data. Itu perlu ditambahkan itu dalam proposal. Sehingga nanti jelas kalau datanya berupa angket dianalisis dengan cara apa, data hasil interview dianalisis dengan bagaimana. Itu dijelaskan di situ, Bu ya. Ya, Pak. Oke, baik. Saya rasa cukup, Bu ya, untuk proposal Brian. Ya. Nah, sekarang Ibu perlu menampilkan cuplikan pembelajaran. Ya. Untuk cuplikan pembelajaran ini, Ibu memilih PBL PBL atau PJBL. PBL, Bapak. Oke, PBL. Sekarang biar dimulai, yang proposal tadi bisa di-close share-nya. Ya, Pak. Oke, silakan dimulai. Nanti kalau perlu ditampilkan medianya bisa di-share lewat screen. Ya, Pak. Itu kameranya agaknya kurang turun ya. Itu Ibu hanya kelihatan mulut sampai ke atas saja. Oh, iya. Itu udah di itu, Pak, udah di share. Di Bapak udah ada belum? Belum Oh, belum. tampil. Mungkin menunggu ya perjalanan. Screen 2 share. Udah ada, Pak? Nah, sekarang sudah kelihatan. Silakan dimulai. Maksimal 15 menit ya, Bu ya. Iya, Pak. Bentar, Pak. Saya lihat dulu handphone. Soalnya suka kebablasan, Bapak, kalau mengajar. Nanti kalau sudah habis saya stop waktunya. Oh iya, siap. Makasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayak peer teaching aja kali ya, Pak ya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar, mari kita berdoa dengan berdoa yang seperti biasanya. Silahkan dipimpin oleh KM atau wakilnya atau bergantian dengan yang lain. Doa sebelum belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zi'ni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, sekarang Ibu mau cross-check dulu kehadiran pre-memory. Kemudian kerapihan, silakan berdiri semuanya. Saya minta anak perempuan itu tangannya jangan terlalu digulung ke atas, kemudian yang laki-laki tolong bajunya dirapikan kembali. Kelengkapannya bagaimana dengan handphonenya dibawa dan harus apa ya kuotanya aman untuk kita belajar hari ini. Seperti biasa kita menyanyikan lagu dulu nasional agar motivasi belajar kita semakin semangat untuk hari ini. Menyanyikan lagu Indonesia Raya Pre-Memory. Di sini Ibu akan membahas pelajaran berikutnya yaitu tentang Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Silahkan boleh dibacakan oleh salah satu siswa. Pak, dibacakan oleh saya atau sama siswa di pre-memory, Pak?
Ya silakan aja sama anggap aja apa siswanya ada gitu ya. Oh iya, Bu. Yap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqal lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia mencipta untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya. Pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaum yang berpikir. Alhamdulillah, shodaqallahul azim. Ya, itu adalah pintasan Quran Surat Arum, surat ke-30 dari Al-Quran, ayat 21, di mana ini bersangkutan dengan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu bab pernikahan dengan ketentuan Islam. Di sini tujuan pembelajaran, perlu kalian ketahui, yaitu kita akan mencari hikmah pernikahan dalam Islam, lalu ketentuan apa saja pernikahan dalam Islam. Oke, sebelum kita melanjut, Ibu mau bertanya, pernahkah kalian melihat acara pernikahan? Ya, betul. Alhamdulillah, karena sudah banyak ya, apalagi di bulan-bulan pada saat ini. Kemudian yang kedua, Ibu mau bertanya, menurut kalian acara tersebut sesuai dengan syariat Islam atau belum? Betul. Em, kadang em, ada yang istilahnya wedding partinya standing ya, standing party. Nah, itu apakah itu sudah sesuai dengan syariat Islam? Kalau menurut syariat Islam, standing party itu menurut etika kurang, hanya memang tidak diharamkan makan sambil berdiri. Hanya untuk etika atau akhlak itu kurang mencerminkan bahwa itu adalah budaya yang Islami. Kita lanjut ya ke ice breaking dulu biar kita tetap semangat dan fokus. Um, Pre-memory, Bapak. Nah, di sini coba kalian simak dengan baik. Mungkin di sini Ibu judulnya kurang sedikit ya, tapi Ibu harap kalian bisa melihat di gambar ini, yaitu ada dua orang yang berbeda agama. Nah, di sini adalah sebuah permasalahan untuk kita ketentuan pernikahan dalam Islam, di mana ini adalah sebuah permasalahan. Yang kedua adalah ini pakai baju pengantin hanya dalam keadaan hamil. Nah, ini adalah sebuah permasalahan juga dalam dalam ketentuan Islam, di mana gambar-gambar ini atau permasalahan di sini adalah orang yang tidak bisa dikatakan syah menikah secara Islam. Silahkan, em, barangkali ada yang bisa memberikan sebuah solusi dari permasalahan ini atau pandangan dalam gambar yang Ibu sajikan. Em, setelah setelah memberikan sebuah solusi, kita lanjutkan ya. Betul. Perbedaan agama itu tidak sah secara Islam. Kemudian hamil ketika mengadakan pernikahan juga tidak sah secara Islam. Solusinya, solusinya mungkin sebelum sebelum menindaklanjuti menjadikan seseorang itu pasangan kita, alangkah baiknya kita harus mengetahui latar belakang keluarga, terutama agamanya. Begitu juga ini, seperti halnya dalam surat Al-Ahzab, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabilan, di mana janganlah kau dekati perzinahan karena seperti inilah hasilnya. Apabila kita menikah dalam keadaan hamil, tentulah tidak sah di mata Allah dan menurut ketentuan Islam. Lanjut ya, kita bagi kelompok untuk eh, pembelajaran saat ini, yaitu Ibu bagi 4. Ada yang kelompok satu tentang pernikahan yang tidak sah, itu seperti apa saja selain yang tadi permasalahan yang Ibu sajikan. Kemudian untuk kelompok 2, hak dan kewajiban.
suami istri. Berarti ini sudah menjadi suami istri. Yang ketiga, apakah ada permasalahan dalam sebuah resepsi pernikahan? Karena banyak sekali yang namanya Indonesia ini kan em, budayanya ya, budayanya. Nah, apakah ada permasalahan dalam resepsi pernikahan? Kemudian yang keempat yaitu mahar, di mana mahar ini mutlak keinginan calon mempelai wanita, namun tidak sedikit gitu ya. Kadang keluarga itu ingin ikut gitu kan, andil atau bersuara. Silahkan kalian kalian bahas, kalian diskusikan. Berdiskusi pre-memory, Bapak. Kemudian saya berjalan ke meja siswa, Bapak. Saya membimbing, menyelidiki, kemudian bertanya kepada kelompok, Bapak, apa sih yang mereka temui dalam judul-judul yang saya kasih kepada mereka. Kemudian mereka pun menjawab. Kemudian setelah saya membimbing dan menyelidiki kelompok tersebut, saya kembali di pre-memory, Bapak itu. Lalu di sini saya meminta semua kelompok menyajikan hasil karyanya atau hasil diskusi mereka dengan cara mempresentasikan hasil mereka, di mana mereka memverifikasi data informasi tentang kebenarannya, kemudian menyimpulkan, Bapak, em, peserta didik setelah mempresentasikannya. Tidak hanya menyimpulkan, eh, saya juga, Ibu di sini akan memberikan evaluasi, evaluasi dalam hal mata pelajaran yang sedang kita, bab yang sedang kita bahas, juga evaluasi tentang cara pembelajaran pada hari ini, agar di pekan yang akan datang ketika saya mau memberikan eh, pelajaran yang selanjutnya itu akan lebih baik lagi. Kesimpulan, evaluasi, dan presentasi pre-memory. Di sini juga ada Bapak evaluasi sudah. Kemudian pemecahan masalah. Setelah anak-anak itu sudah duduk, kita memecahkan masalah tersebut, walaupun em, sejatinya manusia itu em, tidak didesain oleh Allah untuk dapat mencari sebuah solusi. Hanya saja kita mengikhtiari jalan yang mudorotnya lebih kecil di mata Allah, dan kita sudah sesuai dengan kaidah atau aturan-aturan agama Islam untuk mencari, menganalisis proses sebuah permasalahan. Pre-memory. Nah, ini kesimpulan tadi juga sudah Bapak, pre-memory. Lalu ada ice breaking juga untuk penguatan em, mapel mapel ibu, yaitu agama Islam. Jadi jangan kalah dengan anak-anak TK. Ice breakingnya seperti ini. Em, Anak-anak silakan berdiri dulu. Ya, setelah berdiri coba diikuti. Rukun Islam itu ada 5, Masya Allah, syahadat, sholat, juga zakat, Masya Allah. Tak lupa berpuasa, ibadah haji, rukun Islam itu ada 5, Masya Allah. Ya, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Nah, setelah belajar, alangkah baiknya kita menutup doa. Silahkan. Tadi kalau sudah dengan KM, saya minta dengan sekretarisnya saja kali ini. Doa setelah belajar, yaitu kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih anak-anakku sekalian untuk pembelajaran hari ini. Barakallah fi ilmi fikum dunia wal akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bapak? Oke, baik. Terima kasih. Bisa share-nya bisa di stop share-nya. Ya, Pak. Kemudian selanjutnya saya akan ganti yang nge-share ya. Hmm. Ya, Bapak, bentar. Eh, salah. Udah ya, Pak? Masih muncul nih di layar Oh, stop saya, share ya. ya, kok malah muncul lagi ya, Pak?
Ini teh punya adek, Bapak jadi. Udah, Pak. Oke, saya akan Udah ya, Pak. share ya. Oke, ayat Al-Quran. Nanti silakan Ibu Mela untuk membacanya ya. Ya, Pak. Bapak saya deg-degan. Oke, layar saya bisa terbaca itu yang menampilkan ayat Al-Quran Bapak belum ada. di sebelah kiri. Sebentar lagi nyampe itu. Ya. Oh ya, sudah ada Bapak. Sudah nyampe Dari ya. ayat berapa, Pak? Ayat 22, ayat 23 ya. Wakodo mulai wakodo itu Ya. sampai ayat 25. Wafuro. Ya. Silakan dibaca dengan tartil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka ala ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughuna indakal kibar Indaka indakal kibar ahaduhuma kibaro kibaro ahaduhuma au kilahuma fala taqulahuma uffi wala tanhauma wa qul lahuma qawlan karima. 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 Bapak deg-degan. Wafid lahuma janahaduli minna rahmati Minar rahmati. minar rahmati wa qul rabbi Wakur Robbi, lamnya qur tidak dibaca lam sukunya. Wakur ya Robbi karena masuk roh itu. ya wa qur rabbir hamhuma kama rabbana rabbayani shaghira. Sampai mana, Pak? Satu ayat lagi. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu solihina fa innahu kana Lil lil awabina. awabina ghafuro. Jadi pada umumnya sudah bagus, tapi kurang teliti ya bacanya ya. Bapak saya deg-degan sama Kurang jeli, ya, termasuk panjang pendek itu ya. ya Pak ya. Idhar, gunah, ya, Ya ikhfa, Pak. Ya, idgham, ya. ya Pak. Itu Siap. harus diperhatikan. Sehingga ibu perlu memperbanyak tadarus Al-Quran, tapi ada yang menyimak gitu loh. Jadi kalau ada bacaan yang salah, ada yang membetulkan, gitu Bu ya. Ya Pak. Ya, sehingga nanti dengan cara tadarus bersama itu bisa saling membetulkan sehingga lama-kelamaan bacaannya menjadi benar dan tartil. Ya Gitu Pak. ya. Ya Pak. Oke, selanjutnya silakan menulis surat pendek yang dihafal. Nah, gitu. Ya Pak. Siapkan kertas dan pulpen ya Bentar Pak, belum di. untuk menulis surat yang dihafal. Ya. Surat pendek aja. Bapak yang pendek Ya, nggak apa-apa suratnya. surat pendeknya apa apa namanya? Kertas sudah siap sama pulpen. Sudah Pak, bentar Pak. Ya, Nah, siapkan kertas dan pulpennya dulu. ya, sudah Pak. Surat Al-Falaq nggak apa-apa Pak. Malah surat Al-Ikhlas saja yang gampang, ya kan? Boleh Pak. Tapi tidak boleh menurun dalam Al-Quran. Jadi Ya, murni berdasarkan hafalan ya, surat Al-Ikhlas. Hafal kan surat Al-Ikhlas? Insya Allah. Nah, oke, hafalan tersebut silakan ditulis Ya, semampunya ya Pak. di kertas putih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ya Pak. Ya, silakan dimulai. Nanti kalau sudah selesai ditunjukkan ke kamera ya. Ya Pak.
Hmm, gitu. Hmm. Hmm. Allahumma lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan kufuwan ah. Bapak udah. Oke, silakan ditunjukkan ke kamera Bapak seperti penjelasan. apa. Ini kabur ya Mas Ian ya. Oh, bisa nggak Pak? Gimana ya? Saya gini, gimana ya Pak? Berarti fokuskan dulu. Ini masih belum kelihatan karena kabur Hmm, kertasnya. Kalau mau terlalu dekat coba agak menjauh sedikit. ini Pak. Nah, ke atas lagi. Ke atas menutup muka ibu coba kelihatan nggak? Nah, kabur lagi. Kayaknya ya Pak, kameranya diganti aja yang kaburnya. Bentar Bapak. Kameranya Ya Pak. apa? Ketutup apa itu kameranya itu kok kabur Bentar itu? Pak. Ya, saya hilangkan aja blurnya apa ya? Oh, di blur ya. Ya, fokus. Kameranya silakan blurnya dihilangkan biar Eh, kelihatan. bentar Pak, bentar. Masih blur Pak. Ini Pak, kelihatan nggak? Udah dihilangkan blurnya. Oke, coba turun sedikit. Itu kurang cahaya apa ya? Kayak kurang cahaya dari depan itu, Bu. Kelihatan Pak. Kok masih kabur ya tulisannya ya? Gimana ya Pak ya? Cahaya, kalau kayak seperti saya ini itu di depan saya ada cahayanya sehingga muka saya Eh, kelihatan. Bentar ya Pak, saya lihat, saya cari dulu. Ya, Ada coba cahaya. di depannya Tapi ada cahaya cahayanya enggak? udah full Bapak. Kalau di laptop udah full. Ini ada cahaya ini Pak. Tapi saya raba. Cahaya dari mana itu? Dari depan ya. Iya, pakai. Coba tunjukkan lagi ke kamera coba. Kelihatan nggak Pak? Cool. Coba Bapak. diturunkan sedikit. Sebelah ke kiri sedikit. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Meskipun masih kabur ya tulisannya, tidak tahu apa kenapa kamera laptopnya mungkin Kelihatannya ya. kali Pak, iya. Tapi Tapi udah semua. ketika kamera laptop menyorot wajah ibu kelihatan jelas sekali itu wajahnya. Kalau gini kelihatan nggak Pak? Tapi kalau nah ini coba eh, tadi tampak kelihatan atau fokusnya ya. Mungkin Pak. Kalau di anu suruh baca tulisan kok ndak bisa gitu kenapa itu? Jadi kabur itu. Kalau membaca wajah kok bisa jelas sekali itu. Nah Kamera itu tulisannya kabur-kabur terus itu. Nggak tampak ya. Nggak tampak kenapa ya? apa? Nggak bisa ini udah digini. Ini Pak, ini Atau dipoto Bu, dipoto ya. Ah, Bapak itu kan? tulisannya itu dipoto, kemudian fotonya bisa dikirim ke WA Group. Bapak nggak Nah, mau, malu. Japri Bapak aja ya. ya ke HP saya enggak apa-apa. Ya gitu, Japri Ya, Bapak aja lah. dikirim ke Ya, di foto tulisannya itu dengan kamera yang jelas, kemudian dikirim ke WA saya. ya, WA Bapak aja ya. Ya, Bapak siap.
Bapak jangan ngetawain. Sudah dikirim belum, Bu? Ini Pak lagi mau. Udah, lagi OTW. OTW kok lama sekali ini. Udah Pak, udah. Oh, ini ya, 8300 ya Iya nomornya. Pak, iya itu nomor saya. Kul huwallahu ahadun, gitu kan? Allahu somatun tanpa al ya. Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Sekarang coba Bu, tulisan Ibu ini dibandingkan dengan tulisan surat Al-Ikhlas di Quran. Coba, Bapak salahnya di mana? pakai handphone aja ya Pak, soalnya lagi high. Qurannya ada di situ? Enggak Pak, saya lagi high. Pakai ini nggak apa-apa Pak, pakai digital. Nggak apa-apa. Atau saya tunjukkan yang di layar saya ya tadi ya. Ya. Surat Al-Ikhlasnya. Surat Al-Ikhlas. Ini Pak, udah ada Pak. Qul huwallahu ahad. Yang ini saya Allahu share ini samad. ya. Ya Pak. Oh, itunya ya Pak, yang mad tobi'ah, Nah, itu di yang lam yalid salahnya di walam. mana itu? Itu Kul Pak yang wallahu ahad, betul Pak. ahadun ya. Ya, Ahadun ini tanwin atau doma ini yang ditulisan ini. itu doma Bapak. Yang mananya Pak? Ahadu, Ahad ahadun. itu Jadi ahad ini eh, sukun ya. ya sukun Bapak. Qul huwallahu ahad itu kalau Ya, diwakafkan itu ahad gitu bunyinya. ya Pak. Tapi tulisannya itu harus ditanwin ya sesuai dengan Al-Qur'an itu. Ya Pak. Qul huwallahu ahadun. Coba lihat layarnya itu kan Ya Pak. ahadun kan. Ya ahadun. Nah, itu domaten ya. Mhm. Qul huwallahu ahadun. Nah, gitu. Allahus somadu. Itu pakai lam alif. As-somad Oh bukan iya, somad. asamat. Allahu Di samad. tulisan itu Alif kan tidak lam ada alnya ya. alif lam sams. Allahus somad. Allah tempat bergantung. Nah, gitu kan. Lam yalid. Nah, lam Matobi'nya nggak ada yalid. Pak. Walam yulad. Yuladnya itu pakai Yuladnya nggak ada Pak, sukun. yang madnya. Lam yalid, lamnya itu Wawunya. mestinya memnya sukun ya. Itu Ya Pak. tanpa tanpa sukun lamnya. Iya Ya, Pak. lamnya memnya sukun, Ya, yalid dalnya sukun, walam. Nah, walam lamnya itu juga memnya tidak disukun ini tidak ada harokatnya, nala aja. Sebenarnya memnya disukun, lam yulade itu kan. ya Pak. Walam yulade. Yuladenya itu coba dibandingkan tulisan Bu dengan di Quran bedanya di mana itu? Eh, Salah atau benar itu tulisannya? salah Pak, itu nggak ada mad eh tobiin. Wawunya kan, Ya, mad yulade itu kan tobiinnya ya nggak ada, wawu. hilang. Iya, Lam ya, ya, ya wawu lade gitu. iya, Walam yakun coba walam yakun tulisannya gimana? Itu enggak ada titiknya itu. iya Lam Pak. setelah lam itu Iya, harus itu ya. yakulahu Ulahu itu nggak ada yakun nunnya. lahu. Harusnya dipisah ya. Berarti yakun satu Lahu. kata, lahu Nah, satu kata. Itu tidak disambung gitu ya. iya Pak. Walam yakun lahu kufuwan. Tidak ada Ya, titiknya, fa-nya. idghamnya dihilangkan sama Ahadun. saya. Kufuwan, Ahad, kufuwan. Itu kok kufuwan. pakai non. Ya Nah, itu lebih pakai nun. non. One-nya itu pakai tanwin, bukan non gitu, Bu. Ya Pak. Kufuwan ahad. Ini Ya, kelihatan Ibu jarang nulis ayat betul Pak. berdasarkan Pakai hafalan, infocus. ya. Pakai infokus tinggal copy paste nih. Sewaktu-waktu Ibu perlu nulis ayat di papan tulis, whiteboard Ya, atau blackboard, ya. ya Pak. Berdasarkan hafalan dan tulisannya harus benar karena akan diturun oleh murid ibu-ibu.
Ya, Pak. Kalau tulisan gurunya salah ya nanti muridnya nurun, ibunya yang salah jadi salah semua. Ya, Pak. Jadi itu membuat semua siswa salah menulis Al-Quran. Padahal menulis Al-Quran harus benar. Kalau salah menulis Al-Quran bisa merubah maknanya. Nah, itu bahaya itu, Bu. Iya, Pak. Makanya Ya. saya pakein fokus, takut Hmm. salah. Nah, sehingga ibu harus membekali diri dengan cara belajar menulis ayat Al-Quran dengan benar, sesuai dengan kaidah imla bahasa Arab. Ya, itu sangat penting karena ibu sebagai guru PAI. Ya, Ibu Pak. guru menjadi guru PAI sudah berapa tahun, Bu? Dari tahun 2015 awal, akhir 15, sekarang 2015 ya. 10, 24, sudah 9 tahun kan? ya 9, 10. Selama 9 tahun itu pernah nggak nulis ayat Al-Quran di papan tulis? Pernah, Pak, tapi hanya sesekali aja. Tapi kebanyakan saya Nah, pakein fokus, Bapak. main pakai infokus. Nah, itu. Jadi itu kekurangan ibu adalah kemampuan menulis Arabnya. Harus diasah dengan banyak latihan kalau perlu mendatangkan guru Siap, khusus. Pak. Nah, Siap, guru siap. khusus menulis huruf Al-Quran. Gitu Bu ya. Ya, siap. Insya Ya, Allah. oke. Saya sudah cukup Bu ya untuk ujian dari Bu Mela ya. Iya, Miranti Bapak. ya. Maaf, Mela Bapak, kalau Miranti. banyak Ya. kekurangannya. Ya, kekurangannya itu harus diperbaiki dengan sepenuh hati. Nah, Amin, itu amin, ya. insya Allah. Amin, Karena insya Allah. nanti menjadi guru menjadi tugas utama dan kewajiban Ibu ya. Ya, Pak. Oke, baik. Nanti tolong bagikan berikutnya ya, Ya, Pak. peserta berikutnya. Tapi saya akan sholat asar dulu. Nanti kalau dia sudah on, biar suruh nunggu dulu ya. Ya, Bapak, mangga. Ya, Bapak, terima kasih bimbingannya. baik. Ya, Ya, silakan di stop ya, Pak. recordnya Bu ya. Ya. Recordingnya di stop dulu, baru